Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Delfitratha dari kelas 4A. Akan membuat video presentasi mengenai penjelasan tugas 2, yaitu membuat to-do list React. Nah, di sini saya sudah membuat to-do list React-nya pada GitHub dan sudah memasukkan linknya. Yang sebelumnya sudah saya run atau buat pada Visual Studio Code menggunakan bahasa Python dan Tailwind CSS. Nah, di sini To Do App ini berisikan beberapa uh, file dan folder seperti Node Module, Public, SRC, Asset, kemudian komponen. Dan di komponen ini memiliki beberapa file atau folder, yaitu filter button, header, search bar, stats, to-do form, to-do item, dan to-do list menggunakan JSX. Kemudian app.css. Setelah itu ada app.jsx, kemudian index.css, dan main.jsx. Kemudian ada GT Junior, artinya sudah terhubung pada GitHub. Kemudian slin config.js, index.html, kemudian package log.json, kemudian package.json, readme, fed.config.js, dan readme.md. Nah, di sini pertama kali saya akan menjelaskan bagian komponen. Pada komponen pertama itu ada filter buttons. JSX ini berisikan kode atau codingan untuk memasukkan fungsi filter buttons. Kemudian header JSX akan memasukkan atau memuat kode function header. Kemudian search bar, dia akan memuat function search bar. Kemudian pada stats akan memuat function stats. Kemudian to do form akan memuat function to do form atau generate JS doc. Kemudian to do item, dia akan generate JS doc juga, yaitu merupakan function to do item. Kemudian to do list, dia akan memuat function to do list yang diimport dari from to do item. Kemudian app.css, pada app.css ini berisikan kode untuk mengatur font size, yaitu 16 pixel. Kemudian padding ini seperti 5 pixel dan 10 pixel. Kemudian border radius 5 pixel. Kemudian color, background, border 2 pixel, solid transparent. Kemudian transition, border color. Kemudian margin bottom. Selanjutnya pada app.jsx, di sini memuat seluruh kode yang ada pada sebelumnya dalam satu codingan atau dalam satu kode, yang dimana ada import use effect use stat, kemudian import header, import to do from, import to do list, import search bar, import filter buttons, dan import stats. Yang pertama itu akan memuat generate JS-doc menggunakan function app. Kemudian di sini juga akan membuat stat. Setelah itu use effect dan dapat mengubah judul pada browser. Kemudian menyimpan to do ke local storage menggunakan use effect local storage, set item. Kemudian menyimpan dark mode untuk memuat pada laman browser nanti. Kita bisa menggunakan dua metode layar, yaitu layar biasa putih dan satu lagi dark mode atau layar gelap. Kemudian ada create to do, yaitu menambahkan to do. Kemudian hapus to do serta checklist to do. Dan ada juga kita dapat mengedit to do. Selanjutnya ada search filter, kemudian statistik, kemudian ada juga bagian codingan atau kode dark mode tadi untuk membuat dark mode pada tampilan. Jadi kita dapat memilih, pengguna dapat memilih untuk memilih light mode atau mode terang dan dark mode atau mode gelap. Kemudian akan berisikan juga search bar untuk halaman pencarian, kemudian filter button untuk
memfilter to do tadi, kemudian ada progress. Selanjutnya juga dapat ditampilkan progres penyelesaian. Kemudian ada juga bagian tombol dan hapus semuanya. Jadi kita setelah memasukkan beberapa, jika tidak diperlukan lagi, kita bisa menghapusnya sekaligus seluruhnya. Kemudian, jika tidak sengaja terhapus, kita dapat mengembalikan atau mereset data yang terhapus tadi. Nah, kemudian ada halaman footer, yang dimana jika kita sudah selesai membuat web tersebut, dan di bagian paling bawah kita ingin menambahkan kata-kata yang kita ingin tambahkan, kita bisa membuatnya di sini. Nah, setelah bagian footer ini, kita dapat menambahkan di atas kode footer, kita dapat menambahkan kata-kata sesuai yang kita inginkan. Di sini saya membuatnya dibuat sebaik mungkin untuk tugas 2 menggunakan React plus Tailwind CSS. Nah, di sini saya menjelaskan bagian import index CSS yang hanya berisikan import Tailwind CSS. Kemudian main JSX berisikan import strike mode dan create mode. Nah, kita untuk menghasilkan link, untuk melihat hasil to do yang kita buat tadi, kita tinggal memasukkan npm runref. Sebelumnya saya sudah memasukkan juga cd to do add, yang kemudian proses berhasil. Dilanjutkan pada npm install, dia akan menginstal seberapa banyak package yang ada di dalam. Jika berhasil, tidak error, kemudian kita lanjutkan pada npm runref. Kita coba ulang run-nya. Nah, ini sudah di run ulang. Akan muncul bahwasannya lokal atau link HTTP-nya sudah terbuat. Kita tinggal menyalin. Kita salin. Kita salin link yang telah dibuat oleh codingan tadi. Kita Ctrl C saja, Ctrl C. Kemudian kita buka bagian browser, kita tempelkan saja di sini dengan Ctrl V. Enter. Kita tunggu dia memproses. Dan sini sudah tertampilkan to-do list, praktikum pemrograman web, bereaksi Tailwind CSS. Kita tidak usah terjemahkan, tampilkan aslinya saja. Nah, sini. To-do list, praktikum pemrograman web, menggunakan React plus Tailwind CSS. Nah, di sini tadi saya membuat fitur tambahan yaitu dark mode. Sebelumnya ini adalah fitur light mode atau fitur yang terang. Kita bisa mengubahnya atau sesuka hati kita, sesuai kenyamanan mata menjadi dark mode seperti berikut ini. Kita pakai light mode saja. Di sini kita dapat memasukkan to do. Misalnya kita memasukkan pemweb. Kemudian Tailwind. Kemudian CSS. Nah, dia akan ada di sini semuanya. Kemudian kita dapat mencari to do. Misalnya kita cari pemweb. Nah, akan tertampil di bawahnya itu bagian pemweb atau CSS. Dia akan tertampil CSS, jadi pengguna dapat mudah untuk mencari. Nah, di sini kita dapat melihat progres penyelesaian dari tugas yang telah kita buat sini. Ada bagian pemweb, Tailwind dan CSS. Dan kita dapat hapus, kemudian edit. Misalnya kita hapus, di sini akan tertampilkan yakin ingin menghapus. Kita klik OK. Maka dia akan terhapus. Kita cari, misalnya yang kita hapus tadi adalah pemweb. Dia tidak akan muncul lagi karena sudah kita hapus. Kemudian ada fitur edit. Nah, di sini kita dapat mengedit. Di mana Tailwind tadi bisa kita edit menjadi misalnya Tailwind edit 123. Nah, otomatis akan terubah nama file tersebut Tailwind 123.
Kemudian kita coba untuk hapus semuanya. Dia akan muncul hapus semua to do. Dia akan bertanya, maka kita okekan. Kemudian kita coba untuk reset data. Hapus semua data yang tersimpan. Jangan izinkan localhost menanyakan ini lagi. Kita dapat memilih ini atau tidak. Jadi ini opsional saja. Anggap saja kita tidak memilihnya, kita kemudian oke. Nah, data tidak akan kembali lagi. Otomatis sudah terhapus. Nah, di sini ada sedang, pilihan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian tambah, di mana misalnya kita tidak perlu mengklik, kita tidak ingin mengeklik enter, ini menggunakan enter. Jika tidak ingin, kita bisa menggunakan fitur tambah, dia juga akan tertambah di bawahnya. Kemudian di sini kita juga dapat melihat status seperti semua, yang aktif, kemudian yang selesai. Nah, karena belum ada yang selesai, maka yang bagian selesai ini tidak ada tampilan. Yang aktif ada dua, yaitu PemWeb dan PemWeb 123. Keseluruhan ada PemWeb dan PemWeb 123. Nah, yang saya tambahkan tadi kata-katanya, yaitu yang di bagian bawah sini, dibuat dengan sebaik mungkin untuk tugas 2 menggunakan React Tailwind CSS. Di bawah juga ada keterangan, total ada 2, kemudian 0 penyelesaian atau 0 selesai, dan 2 belum. 2 belum ini adalah 2 yang belum selesai. Oke, ini light mode dan ini dark mode. Nah, untuk menambahkan ke dalam GitHub atau membuat link GitHub, di sini saya sebenarnya sudah membuat daftar tugas reaksi yang berisikan aplikasi To Do dan README. Dan saya juga sudah membuatkan penjelasannya, yang mana tugas ini adalah daftar tugas React dengan nama saya Reski Delfitratha dengan NPM 243510753, mata kuliah pemrograman web. Teknologi yang digunakan adalah bereaksi, Vite atau Vite, kemudian ada Tailwind CSS, yang dimana fitur yang ada di dalam To Do tadi adalah tambah to do, edit to do, hapus to do, daftar periksa, cari tugas, filter to do, statistik to do, bisa responsif. Bahasa yang digunakan adalah 80% Bahasa yang digunakan adalah JavaScript sebanyak 80%, kemudian CSS sebanyak 17,8%, dan HTML sebanyak 2,2%. Nah, bagaimana kita untuk membuat link yang ada di sini agar dapat dikumpulkan pada Google Classroom? Yang pertama itu kita membuka GitHub yang sudah kita login menggunakan akun kita. Kemudian bagian repositories, di sini kita membuka new. Nah, jika sudah memilih new, kita bisa membuat nama repository yang kita inginkan. Misalnya tadi saya sudah membuat to-do list React, atau kita buat yang lainnya, tugas praktikum PemWeb. Di sini kita bisa menambahkan keterangan, hanya opsional, boleh diisi atau tidak. Kemudian kita, agar orang lain dapat melihatnya, kita bisa menggunakan public atau publik, bukan untuk kita sendiri. Jika kita ingin membuat untuk kita sendiri, bisa menggunakan pribadi. Nah, kita anggap saja ini pribadi karena untuk contoh saja. Kemudian kita klik buat repository. Tunggu dia memproses. Nah, sudah terproses, maka akan tertampil seperti ini. Yang inilah yang kita salin untuk dikumpulkan ke dalam Google Classroom. Dan di sini kita dapat mulai membuat kode dengan CodeSpash, kemudian dapat menambahkan kolaborator ke dalam repository ini. Dan di sini juga ada keterangan bahwasannya ini adalah repository tugas praktikum PemWeb yang dimana dirancang untuk pribadi saja atau terkunci, tidak untuk orang lain gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.